Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Farina, NPM 201701500109. Di sini saya akan menjelaskan beberapa layanan konseling format khusus, yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah konseling format khusus. Di sini saya akan hanya menjelaskan dua layanan, yaitu layanan penempatan dan penyaluran dan layanan konsultasi. Akan tetapi konseling format khusus tersebut terdiri atas layanan penempatan dan penyaluran, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Pertama, saya akan menjelaskan layanan penempatan dan penyaluran. Deskripsi umum dari layanan penempatan dan penyaluran: potensi diri individu, baik yang mengacu kepada panca daya cipta, daya rasa, daya karsa, daya karya, dan daya takwa, maupun mengacu kepada kemampuan intelektual, bakat, dan minat, serta kecenderungan pribadi, perlu dikembangkan secara optimal. Namun, terkadang masih tidak sesuai dengan kondisi, yaitu seperti kondisi mismatch atau kurang serasi atau kurang mendukung, justru yang sering kita jumpai dan menimbulkan masalah bagi klien. Misalnya di sini anak-anak pintar berada di dalam lingkungan yang kurang menantang dan merangsang perkembangan kecerdasannya. Ada juga anak-anak berbakat tidak memperoleh kesempatan dan suasana yang memadai bakatnya. Ada juga individu yang mengalami kesulitan jasmaniah tertentu mendapatkan kondisi justru memperparah dampak kondisi yang kurang menguntungkan itu. Selanjutnya, tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran. Tujuan umumnya ialah diperoleh tempat yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya. Tempat yang dimaksudkan di sini adalah kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-emosional, dan lebih luas lagi seperti lingkungan akademik, lingkungan sosial, lingkungan budaya yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan individu. Tujuan khusus dari layanan penempatan dan penyaluran, yang pertama, sesuai dengan fungsi pemahaman. Terkait dengan fungsi pemahaman, yaitu dipahaminya potensi dan kondisi diri individu serta kondisi lingkungan yang ada sekarang dan kondisi lingkungan yang dikehendaki. Kemudian fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan di sini terkait dengan dampak positif layanan yang dapat mencegah semakin parahnya masalah, hambatan, dan kerugian yang dapat dialami individu atau klien apabila ia dibiarkan dalam kondisi lingkungan yang sekarang ada. Jika layanan PP tidak dilaksanakan, artinya individu atau klien dibiarkan berada dalam keadaan mismatch antara potensi atau kondisi dirinya dengan kondisi lingkungannya. Akibat ia akan semakin menderita. Mismatch akan berlarut dan masalah klien akan berkelanjutan atau mungkin semakin parah. Kemudian fungsi pengentasan. Secara langsung terkait dengan fungsi pencegahan. Pertama-tama, layanan PP hendak mengatasi masalah individu atau klien melalui upaya menempatkannya pada kondisi lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan klien. Melalui upaya menempatkannya pada kondisi lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Secara langsung menjadi buah dari penyaluran dalam layanan PP. Dengan kondisi lingkungan baru yang lebih sesuai, potensi individu atau klien menjadi terkembangkan dan terpelihara dari hal-hal yang menghambat dan merugikan. Yang terakhir, fungsi advokasi. Mempunyai kaitan yang tidak langsung dengan fungsi-fungsi lainnya dalam layanan PP dengan fungsi pengentasan dan pencegahan. Secara tidak langsung, layanan PP menghindari individu atau klien dari keteraniayaan diri dari hak-haknya. Lebih jauh, apabila layanan PP berhasil memandirikan klien itu sendiri akan mampu mempertahankan diri dan membela hak-haknya. Selanjutnya, komponen layanan penempatan dan penyaluran. Antara lain ada yang pertama, konselor. Konselor di sini sebagai pelaksana layanan PP, yaitu ahli pelayanan konseling yang sangat peduli terhadap
optimalisasi perkembangan individu demi kebahagiaan kehidupannya. Konselor memperhatikan dengan cermat kondisi lingkungan dalam kaitannya dengan perkembangan dan kehidupannya individu. Layanan PP merupakan wahana bagi konselor untuk mengupayakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan dan kehidupan individu. Kedua, subjek layanan dan masalahnya. Subjek layanan PP adalah siapa saja yang memerlukan kondisi lingkungan dan perkembangannya, baik di sekolah, di rumah, dalam organisasi, lingkungan kerja, lembaga seni dan budaya, dunia keilmuan, dan lain sebagainya. Terkait dalam subjek layanan dan masalahnya, ada potensi dan kondisi dari subjek layanan. Yang pertama, potensi intelijensi, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi. Yang kedua, kondisi psikofisik seperti terlalu banyak bergerak, cepat lelah, alergi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dan kondisi hubungan sosial. Yang keempat, kemampuan panca indera. Kelima, kondisi fisik seperti jenis kelamin, ukuran badan, keadaan jasmaniah, dan lainnya. Yang berikutnya, kondisi lingkungan. Kondisi fisik, yang pertama, kondisi fisik, kelengkapan serta tata letak dan susunannya. Kedua, kondisi udara dan cahaya. Yang ketiga, kondisi hubungan sosio-emosional, nilai, moral, dan budaya. Yang keempat, kondisi dinamis, suasana kerja, dan cara bertingkah laku. Yang kelima, kondisi statis, seperti aturan dan pembatasan. Selanjutnya, asas dalam layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kegiatan, dan asas kerahasiaan. Pendekatan dan teknik dalam layanan penempatan dan penyaluran. Format yang terdapat dalam layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama, format kolaboratif. Format kolaboratif dilakukan konselor dengan cara menghubungi berbagai pihak terkait dalam rangka membuka kesempatan dan dukungan atau fasilitas bagi pengembangan lingkungan dengan kondisi yang menguntungkan subjek layanan. Konselor memilih dengan cermat arah kondisi lingkungan yang dikemukakan klien dan pihak-pihak mana yang perlu dihubungi, serta menentukan dukungan atau fasilitas apa yang diharapkan dari pihak-pihak yang dimaksud. Kemudian ada juga format individu atau kelompok. Dapat juga digunakan sepanjang permasalahan klien berada dalam keterkaitan pribadi atau dalam kelompok tertentu. Format individual atau kelompok itu pun setiap kali memerlukan terbinanya hubungan dengan pihak ketiga atau di luar klien dan konselor, di mana konselor melakukan kolaborasi. Yang kedua, strategi BMB 3. Penempatan sasaran layanan atau klien dalam kondisi yang sesuai memerlukan pertimbangan yang secara cermat dari pihak klien dan konselor serta pihak lain yang terkait. Dalam hal itu, strategi BMB 3 perlu ditampilkan dalam setiap tahap layanan. Materi dan arah penempatan atau penyaluran yang tepat memerlukan mekanisme BMB 3 secara konsisten. Yang ketiga, materi layanan. Materi layanan yang diperhatikan oleh konselor antara lain mengkaji potensi dan kondisi diri subjek layanan atau klien. Yang kedua, mengkaji kondisi lingkungan, dimulai dari lingkungan yang paling dekat, mengacu kepada arah penempatan atau penyaluran subjek layanan. Yang ketiga, mengkaji kesesuaian antara potensi dan kondisi diri subjek dengan kondisi yang tersedia atau yang ada, serta mengidentifikasi permasalahan yang secara dinamis berkembang pada diri subjek. Kemudian mengkaji kondisi dan prospek lingkungan yang ada atau baru atau mungkin ditempati subjek. Terakhir, menempatkan subjek ke lingkungan yang baru. Setelah konselor mengkaji perlunya subjek ditempatkan, disalurkan, atau hal-hal yang menjadi masalah subjek layanan atau klien, termasuk kelima kajian yang disebutkan sebelumnya, tidaklah konselor serta-merta memindahkan klien itu ke lingkungan yang baru.
Yang keempat, teknik dan bentuk penempatan atau penyaluran. Yaitu, pertama, studi awal. Untuk mengkaji potensi dan kondisi diri subjek berkenaan dengan layanan yang dimaksud, perlu dilakukan studi dokumentasi terhadap hasil-hasil aplikasi, instrumentasi, dan himpunan data. Studi dokumentasi terhadap kesempatan yang ada dapat dipilih oleh subjek layanan untuk mengerahkan diri sendiri. Kemudian dilakukan observasi terhadap yang pertama, aktualisasi potensi, bakat, dan kemajuan subjek sasaran, kemudian kondisi jasmaniah, kemampuan berkomunikasi dan tingkah laku keseharian subjek, lalu suasana hubungan sosio-emosional subjek dengan individu lainnya di sekitarnya, dan terakhir kondisi fisik lingkungan. Studi terhadap aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang diberlakukan yang terkait dengan penempatan atau penyaluran subjek layanan. Kemudian ada studi kondisi lingkungan yang prospektif, lebih kondusif bagi subjek. Terakhir, wawancara dengan pihak-pihak terhadap kemungkinan penempatan atau penyaluran sasaran layanan. Bentuk penempatan. Bentuk-bentuk penempatan subjek dalam rangka layanan PP sangat tergantung pada arah pengembangan diri atau masalah klien dan hasil pengkajian yang telah dilakukan konselor. Beberapa bentuk diantaranya, yang pertama, penempatan duduk siswa di dalam kelas, yang kedua, penempatan siswa dalam kelompok belajar, yang ketiga, penempatan atau penyaluran siswa ke jurusan atau program studi lanjutan, keempat, penempatan siswa dalam kelompok kegiatan bakat dan minat khusus atau ekstrakurikuler, yang kelima, penempatan subjek pada posisi tertentu dalam organisasi kesiswaan atau organisasi lainnya, yang keenam, pemindahan subjek ke lembaga pendidikan yang lebih sesuai, yang ketujuh, pemindahan atau penggantian mata pelajaran, mata kuliah atau bidang studi atau jurusan sesuai dengan pilihannya, ke-8, pemindahan anak asrama ke ruangan atau kamar lainnya, yang ke-9, pemindahan tempat tinggal. Kemudian ada rencana bersama. Rencana penempatan subjek ke lingkungan yang baru harus sepengetahuan dan mendapat persetujuan dari subjek layanan. Lalu dilihat juga waktu dan tempat. Layanan PP diselenggarakan melalui serangkaian cara tertentu, tidak dibentuk satu satuan paket pertemuan atau kegiatan yang disajikan atau dilaksanakan dalam sesi-sesi tertentu, melainkan dalam bentuk rangkaian upaya yang bersifat terbuka dan luas. Untuk itu, waktu dan tempat yang dibutuhkan dalam layanan khususnya berkenaan dengan arah bentuk-bentuk penempatan yang ditempuh. Terakhir, keterkaitan layanan penempatan dan penyaluran dengan jenis layanan lainnya. Di atas telah disinggung bahwa layanan PP dapat merupakan tindak lanjut dari layanan konseling perorangan, bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Demikian juga layanan informasi, orientasi, pemasaran konten, dan mediasi dapat ditindaklanjuti dengan layanan PP. Sementara itu, layanan PP dapat diintegrasikan ke dalam berbagai layanan. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan layanan PP, berbagai layanan konseling sebenarnya saling terkait, baik dengan pola integrasikan maupun pola menguatkan ataupun pola menindaklanjuti. Kemudian ada keterkaitan kegiatan pendukung. Pertama, aplikasi, instrumentasi, dan himpunan data. Keterkaitannya adalah saat melakukan pendataan hasil aplikasi instrumentasi yang terdapat dalam himpunan data digunakan untuk menetapkan subjek sasaran layanan, memperkaya bahan kajian terhadap potensi dan kondisi diri subjek, serta menetapkan arah penempatan atau penyaluran sasaran layanan. Kemudian keterkaitan dengan konferensi kasus, yaitu permasalahan yang dialami oleh seseorang atau lebih subjek sasaran layanan dapat dibawa ke dalam konferensi kasus dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.
Dalam konferensi kasus itu digali berbagai data yang relevan dan digalang partisipasi konstruktif para peserta dalam penanganan permasalahan subjek layanan. Dalam konferensi kasus, asas-asas kerahasiaan dilaksanakan secara proporsional atau ketat. Kemudian ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah diperlukan untuk mendapatkan data yang lengkap tentang subjek layanan, khusus data yang terkait dengan keluarga. Di samping itu, dukungan atas pengentasan permasalahan subjek melalui layanan PP juga diupayakan. Kunjungan rumah ini lebih diperlukan bagi subjek layanan yang dilayani secara perorangan, sedangkan untuk subjek-subjek non-perorangan keluarga mereka dapat dihadirkan secara perwakilan dalam konferensi kasus. Yang keempat, tampilan kepustakaan. Untuk penempatan atau penyaluran yang lebih tepat, klien perlu diarahkan untuk membaca berbagai sumber bacaan terkait dengan arah penempatan atau penyalurannya. Yang kelima, alih tangan kasus. Alih tangan kasus dimungkinkan atas dasar hasil penilaian dampak layanan. Apabila ada dampak yang tidak menjadi kewenangan konselor menanganinya, maka permasalahan baru atau lanjutan tersebut dapat dialihkan pada ahli yang berkewenangan. Semacam alih tangan dapat dilakukan dalam rangka kajian awal terdapat potensi dan kondisi diri serta kondisi lingkungan. Ahli tertentu dapat membantu konselor menyediakan data yang lebih lengkap dan akurat serta dukungan dan penanganan permasalahan subjek. Kegiatan ini sebenarnya lebih bermakna kerjasama daripada alih tangan kasus. Terakhir, operasional layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan. Perencanaan layanan PP dimulai dengan identifikasi kondisi yang menunjukkan kebutuhan untuk penempatan atau penyaluran atau adanya permasalahan pada diri subjek tertentu. Dalam hal ini, subjek suasana layanan ditetapkan, materi perencanaan layanan dikemas dalam satlan. Yang berikutnya yaitu pengorganisasian unsur dan sarana layanan. Tahap ini diisi dengan menyiapkan prosedur dan langkah-langkah serta perangkat dan fasilitas layanan. Penyiapan perlengkapan administrasi merupakan suatu keniscayaan. Yang ketiga yaitu melakukan pelaksanaan. Tahap ini diisi dengan berbagai kegiatan dalam rangka melakukan pengkajian terhadap berbagai kondisi yang terkait dengan permasalahan subjek layanan sesuai dengan prosedur dan langkah yang telah ditetapkan, yang semuanya itu terarah pada kegiatan melaksanakan penempatan atau penyaluran. Yang keempat, penilaian. Layanan PP diselenggarakan secara bertahap, artinya tidak selesai dalam satu kali pelaksanaan atau tidak mengenal sesi-sesi pelaksanaan yang berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian, penilaian segera atau LISEC yang biasanya dilaksanakan pada setiap sesi layanan konseling tidak dilaksanakan. Penilaian hasil layanan PP dilakukan setelah beberapa waktu subjek layanan berada di lingkungan yang baru atau lingkungan yang diperbaharui, atau posisi dengan kehendak pengarahan atau penyaluran, atau posisi dengan kehendak pengarahan atau penyaluran. Di sini dilakukan penilaian yaitu penilaian jangka pendek atau LAJAPEN setelah 1 minggu sampai 1 bulan, atau dengan penilaian jangka panjang LAJAPANG setelah lebih dari 1 bulan. Penilaian hasil layanan lebih difokuskan kepada kenyamanan subjek atau klien berada pada lingkungan atau posisi yang baru, dampak sosio-emosional, dampak akademik, serta dampak-dampak lainnya. Aspek AKURS, acuan kompetensi usaha, rasa kesungguhan yang menyertai hasil penempatan atau penyaluran subjek yang bersangkutan perlu ditekankan sebagai fokus penilaian. Dan yang terakhir, tindak lanjut dan laporan. Tindak lanjut dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian arah tindak lanjut ditetapkan rencana tindak lanjut dan materi serta kegiatan ini dikomunikasikan kepada subjek layanan dan jika perlu kepada pihak-pihak terkait demi terlaksananya seluruh aspek kegiatan layanan PP. Penilaian hasil dan tindak lanjutnya kepada pihak terkait dan didokumentasikan. Layanan selanjutnya yaitu layanan konsultasi. Deskripsi umum tentang layanan konsultasi yaitu layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan, disebut konsulti, yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani
juga dapat digunakan terhadap 2 orang konsulti atau lebih kalau konsulti itu menghendakinya. Konsultasi dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan, seperti di sekolah atau di kantor tempat konsultan bekerja. Dilakukan keluarga yang mengundang konselor, di tempat konselor praktik mandiri atau privat, atau di tempat-tempat lain yang dikehendaki konsulti dan disetujui konselor. Dimanapun konsultasi diadakan, suasana yang tercipta haruslah rileks dan kondusif serta memungkinkan terlaksananya asas-asas dan kondusif serta memungkinkan terlaksananya asas-asas konseling dan teknik-teknik konsultasi. Selanjutnya tujuan dari layanan konsultasi. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum yaitu konsultasi bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau alat permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup erat dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak itu atau setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Tujuan khususnya, kemampuan konsulti sendiri yang dimaksudkan di atas dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga itu, terkait dengan fungsi pemahaman. Dengan kemampuan sendiri itu akan melakukan sesuatu sebagai bentuk langsung dari hasil konsultan terhadap pihak ketiga. Dalam kaitan ini, proses pemberian bantuan dan tindakan konsultasi terhadap konsultasi terhadap pihak ketiga pada sisi yang kedua bermaksud mengentaskan masalah yang dialami pihak ketiga terkait dengan fungsi pengentasan. Komponen dari layanan konsultasi. Yang pertama, konselor. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Sesuai dengan keahliannya, konselor melakukan berbagai jenis layanan konseling. Salah satunya diantaranya adalah layanan konsultasi. Yang kedua, konsulti. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang atau setidaknya sebagian menjadi tanggung jawabnya. Bantuan itu diminta dari konselor karena konsulti belum mampu menangani situasi atau permasalahan pihak ketiga itu. Pihak ketiga adalah individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Menurut konsulti, kondisi atau permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi dan konsulti merasa atau setidak-tidaknya ikut bertanggung jawab atas pengentasannya. Pihak ketiga yang dilibatkan dalam konsultasi harus terkait langsung dengan konsulti yang mengalami permasalahan yang dimaksudkan. Tanpa adanya individu ketiga yang spesifik, maka pihak ketiga itu dianggap tidak ada dan layanan konsultasi tidak selayaknya diselenggarakan. Misalnya, seorang guru yang mengalami masalah atau kurang percaya diri berdiri di muka kelas sehingga siswa kurang serius mengikuti pelajarannya. Di sini pihak ketiga secara spesifik tidak ada masalah itu bukan masalah pihak ketiga, melainkan masalah guru itu sendiri yang layak dibahas dalam konseling perorangan, bukan dalam layanan konsultasi. Asas dalam layanan konsultasi. Pertama, berkaitan dengan etika dasar konseling. Etika dasar konseling terdapat 3, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri menurut Munro dan kawan-kawan. Sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi dalam layanan konsultasi. Ketiga, etika ini terkait langsung dengan asas-asas konseling. Kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga, hal-hal yang menyangkut diri dan masalahnya mereka dirahasiakan dengan ketat oleh konsultan atau konselor dengan jaminan untuk terjaganya rahasia konsulti dan pihak ketiga itu. Konsulti diharapkan bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor untuk melakukan konsultasi. Yang kedua, kemandirian. Konsulti atau klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian, yaitu
berikut ini. Yang pertama, memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang kelima, mewujudkan diri sendiri. Yang selanjutnya, asas-asas yang lain. Uraian di atas telah mengetengahkan asas-asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kemandirian. Asas-asas lain yaitu diantaranya asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tuturi handani. Pelaksanaan asas-asas tersebut dalam pelayanan konseling perorangan dan layanan lainnya dalam profesi konseling. Kekhususan aplikasi asas-asas tersebut dalam layanan konsultasi terfokus pada kondisi diri konsulti dalam kaitannya dengan pihak ketiga beserta permasalahannya. Berikutnya, penjelasan tentang pendekatan, strategi, dan teknik layanan konsultasi. Pertama, pendekatan. Perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi adalah bahwa pada konseling perorangan penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor, sedangkan pada konsultasi penanganan masalah pihak ketiga atau yaitu seseorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau konselor. Terlihat dalam gambar yang tertera pada PowerPoint. Tugas konsultan atau konselor sebagai pihak pertama dalam layanan konsultasi tertuju kepada dua pihak. Yang pertama, pihak kedua yaitu konsulti yang melalui proses konsultasi kemampuannya akan dikembangkan sehingga mampu menangani masalah pihak ketiga. Yang kedua, pihak ketiga yaitu seorang atau lebih individu yang menurut konsulti sedang mengalami masalah. Apa yang perlu dikembangkan pada diri konsulti melalui konsultasi tidak lain adalah WPKNS. WPKNS yang dimaksudkan di sini yaitu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Wawasan yang dimaksud adalah konsulti perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga, meliputi diri pihak ketiga itu sendiri, permasalahannya, lingkungannya, dan hal-hal lain yang terkait dengan pihak ketiga. Kemudian pengetahuan, konsulti perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal yang spesifik berkenaan dengan kaitannya antara diri pihak ketiga, lingkungan, dan permasalahan. Kemudian keterampilan. Untuk menangani permasalahan pihak ketiga, konsulti memerlukan sejumlah keterampilan. Keterampilan ini secara spesifik disesuaikan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Selanjutnya, nilai. Nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsulti meliputi nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana ia memandang dari pihak ketiga dan manusia lainnya. Nilai-nilai sosial dan moral, khususnya yang menyangkut hubungan antara individu, hubungan diri dengan lingkungan, nilai hukum, moral, dan spiritual. Nilai-nilai tersebut khususnya berkenaan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dan terakhir, sikap. Bagaimana konsulti menyikapi diri pihak ketiga dan permasalahannya. Sikap yang positif dan dinamis atau developmental perlu dikembangkan melalui konsultasi. Bersama dengan nilai-nilai yang dikembangkan, sikap konsulti akan memberikan warna afektif terhadap penanganan permasalahan pihak ketiga. Dengan nilai dan sikap demikian, kita diharapkan dapat terbentuk hubungan yang kondusif antara konsulti dan pihak ketiga. Lalu, warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling perorangan seringkali tidak dapat dihindarkan. Atau lebih spesifik, sebelum konsulti diarahkan untuk mampu menangani masalah pihak ketiga, terlebih dahulu diri konsulti sendirilah yang perlu dibenahi. Hal ini mengingat bahwa permasalahan yang timbul pada pihak ketiga ada kalanya justru berpangkal atau dilatar belakangi oleh kondisi WPKNS konsulti
Apabila WPKNS konsulti itu terbenahi dengan secara tepat, boleh jadi penanganan terhadap pihak ketiga atau yang semula oleh konsulti dianggap bermasalah tidak perlu lagi dilaksanakan. Dalam keadaan seperti ini, layanan yang sedianya dimaksudkan sebagai layanan konsultasi, dalam kenyataannya berlangsung sebagai layanan konseling perorangan. Lalu teknik. Teknik dalam layanan konsultasi ada teknik umum. Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien atau konsulti, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi, sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Di dalam keseluruhan proses itu digunakan teknik-teknik yang membangun hubungan, seperti kontak mata, kontak psikologi, dorongan minimal, mengembang dan mendalami masalah. Di antaranya yaitu ajakan berbicara, 3M, refleksi, pertanyaan terbuka, penyimpulan dan penafsiran, keruntutan, konfrontasi, suasana diam, transferensi, dan kontra transferensi, teknik eksperiensal dan asosiasi bebas, serta membangun semangat, seperti strategi memfrustasikan dan tiada maaf. Teknik-teknik umum ini diperlukan baik dalam layanan KP maupun KSI. Kemudian teknik khusus. Teknik khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien atau konsulti dalam bentuk tingkah laku nyata, pengembangan tingkah laku itu sendiri sampai penubuhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu alih tangan kasus. Pengubahan tingkah laku meliputi pemberian informasi dan contoh, latihan khusus, penanganan, desensitisasi atau sensitisasi, kursi kosong, permainan peran atau dialog, peluguan, dan lain sebagainya. Kemudian penguasaan teknik oleh konsulti. Dalam hal ini konsulti sepertinya bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga yang akan menjadi kliennya itu. Untuk ini konsulti harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan. Di samping itu diri konsulti pun harus terlebih dahulu berada dalam kondisi tertentu, sehingga penerapan keterampilan yang dimilikinya itu menjadi efektif dan efisien. Keterampilan dan kondisi diri itu merupakan bagian dari hasil yang diperoleh konsulti melalui proses konsulti. Sampai sejauh mana konsulti harus disiapkan sehingga mampu menangani permasalahan pihak ketiga yang akan menjadi kliennya, tidaklah dapat diharapkan bahwa setelah usianya konsulti menjadi seperti konselor atau semi konselor. Sekalipun, hal yang dapat diharapkan ialah bahwa pertama, konsulti dapat menampilkan diri terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi, dan kedua, menciptakan situasi yang kondusif bagi pihak ketiga dengan penuh afeksi, dan ketiga, menciptakan situasi yang kondusif bagi pihak ketiga itu dengan berinteraksi secara efektif dengan konsulti. Keterampilan yang perlu dikuasai konsulti dan diterapkan terhadap pihak ketiga adalah aplikasi alat-alat pendidikan, 3M, mengembang dan mendalami masalah, pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi, serta teknik khusus pengubahan tingkah laku seperti pemberian informasi dan contoh, latihan sederhana, dan pemberian nasihat yang tepat. Semua keterampilan itu berguna untuk meletakkan dasar hubungan dan membangun interaksi yang kondusif dan produktif antara konsulti dan pihak ketiga, dan mengubah tingkah laku pihak ketiga. Keterampilan lain yang perlu dimiliki konsulti ialah mengalih tangan pihak ketiga kepada konselor atau kepada pihak ketiga ke konselor atau kepada pihak lain. Apabila konsulti ternyata tidak mampu menangani permasalahan pihak ketiga atau permasalahan pihak ketiga itu bukan merupakan kewenangan konselor atau konsultan untuk menanganinya. Semua keterampilan di atas termasuk keterampilan alih tangan dibinakan terhadap konsulti dalam proses konsultasi. Kemudian strategi BMB 3. Sepanjang proses layanan
Bagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan KSI sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor yang menjadi konsultasi dan konsulti. Kapan dan dimanapun konsultasi itu dilaksanakan, kenyamanan kedua pihak diutamakan di samping terjaminnya kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga. Lebih jauh, waktu dan tempat penyelenggaraan pelayanan antara konsulti dan pihak ketiga juga atas kesepakatan demi kenyamanan dan jaminan atas asas-asas konseling. Keterkaitan layanan konsultasi dengan jenis layanan lainnya. Tampaknya layanan konsultasi tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali dengan atau bahwa bergeser menjadi konseling perorangan. Pelaksanaan konsultasi dapat berlangsung 1 kali atau lebih, di antara 2 atau lebih pelaksanaan konsultasi. Apalagi dalam konsultasi berkelanjutan, dapat dilaksanakan kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumentasi, kunjungan rumah, atau bahkan konseling perorangan terhadap konsulti. Dalam keadaan seperti ini, konsultan adalah tenaga profesional yang terlebih dahulu harus menguasai pendekatan dan teknik-teknik konseling perorangan, termasuk kegiatan-kegiatan pendukung. Kemudian keterkaitan layanan konsultasi dengan kegiatan pendukung. Dalam pelayanan konseling dikenal 6 jenis kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Dalam aplikasi instrumentasi, hasil aplikasi instrumentasi seringkali diperlukan untuk mendalami kondisi pribadi pihak ketiga yang masalahnya dibahas dalam konsultasi. Misalnya, konsultasi dengan seorang guru mata pelajaran yang ingin meningkatkan kemampuan belajar siswa-siswinya, memerlukan data tentang kondisi kegiatan belajar siswa. Hasil AUM PTSDL sangat diperlukan. Lalu, keterkaitan dengan himpunan data. Data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi, yaitu masalah yang dialami pihak ketiga, mungkin telah tersedia dalam himpunan data. Misalnya data tentang IQ, hasil AUM umum dan AUM PTSDL, hasil belajar, riwayat kesehatan, cita-cita, keterangan tentang orang tua siswa, dan lain-lainnya. Berbagai data itu sudah dikumpulkan, misalnya oleh guru pembimbing melalui aplikasi instrumentasi. Yang ketiga, keterkaitan dengan konferensi kasus. Keterkaitan konferensi kasus dalam layanan konsultasi terletak pada tujuan konferensi kasus itu sendiri, yaitu mengenal lebih mendalam kasus yang dibahas dan menggalang komitmen pihak-pihak yang hadir dalam konferensi kasus yang bersama-sama menangani kasus yang dibahas itu. Yang keempat, keterkaitan dengan kunjungan rumah. Tujuan kunjungan rumah sejalan dengan tujuan konferensi kasus, yaitu lebih mendalami masalah yang ditangani dan membina komitmen pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dialaminya. Dalam hal ini orang tua dan anggota keluarga lainnya, individu yang mengalami masalah. Dalam layanan konsultasi, posisi kunjungan rumah dapat dilakukan oleh konsulti sebelum berlangsungnya proses konsultasi. Dapat pula dilakukan di tengah proses konsultasi yang berjalan berkelanjutan. Yang kelima, keterkaitan dengan tampilan kepustakaan. Tampilan perpustakaan diselenggarakan dengan meminta konsulti membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dengan permasalahan pihak ketiga. Hasil bacaan tersebut dapat memperluas WPKNS konsulti dan dapat dibahas secara langsung dalam proses konsultasi. Terakhir, keterkaitan dengan alih tangan kasus. Alih tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa konsulti adalah masalah yang tidak menjadi kewenangan konsultan untuk terlibat dalam penanganannya. Dalam hal ini, konsultan harus benar-benar berhati-hati, terlebih-lebih apabila konsulti akan membawa masalah yang bersifat kriminal atau pidana. Sebelum konsulti lebih jauh mengemukakan masalahnya itu, konsultan harus menghentikan kontak yang akan mengarah ke pembicaraan masalah yang seharusnya berurusan dengan polisi itu. Terakhir, mengenai operasionalisasi layanan konsultasi. Yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian. Satlan yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahan. Sesudah
Sesudah kedua hal itu dilakukan, konselor mengatur pertemuan melalui menetapkan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Selanjutnya, pelaksanaan. Kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Kegiatan utama berikutnya adalah mendorong dan melatih konsulti untuk mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga, memanfaatkan sumber-sumber yang ada melalui strategi BMP 3 konselor, membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara konseling. Kemudian melakukan penilaian. Penilaian dapat berupa penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang dari Jepang. Terakhir, melakukan tindak lanjut dan laporan. Hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Lebih jauh, hasil seluruh penilaian itu akan menjadi bahan analisis dan diskusi pada kesempatan konsultasi berikutnya berkelanjutan. Laporan berupa LAPERPROK atau laporan pelaksanaan program, memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga. LAPERPROK ini dapat disampaikan kepada pihak terkait, misalnya kepada konsulti. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.